pagi, Bu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang kemiskinan dan distribusi pendapatan. Adapun nama kelompok kami, yaitu yang pertama ada Ida Yumira Sekarwangi, saya sendiri dengan Nemakir 154, rekan saya Chelsea Rizky Santosa dengan Nemakir 201, dan yang terakhir ada Niputu Putri Krisnayanti dengan Nemakir 224. Presentasi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, adapun pokok bahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama ada indeks dan perkembangan distribusi pendapatan, yang kedua ada distribusi fungsional, yang ketiga ada kebijakan distribusi pendapatan, dan yang materi terakhir ada kemiskinan dalam aspek data dan kebijakan. Presentasi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu indeks dan perkembangan distribusi pendapatan. Jadi distribusi pendapatan ini para ekonom pada umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatannya. Yang keduanya itu digunakan untuk tujuan analisis dan kuantitatif tentang keadilan distribusi pendapatan. Jadi kedua ukuran tersebut adalah distribusi ukuran, yakni besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima oleh masing-masing orang, dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan dari faktor-faktor produksi. Jadi kedua jenis distribusi pendapatan ini kemudian dihitung indikator untuk menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat. Selanjutnya itu ada distribusi pendapatan ukuran. Next. Nah, dalam distribusi pendapatan ukuran ini, yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Jadi, ukuran ini secara langsung menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Jadi, apa yang diperhatikan di sini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, entah itu hanya berasal dari gajinya karena bekerja, atau berasal dari sumber lain seperti bunga tabungan, laba, hasil sewa, hadiah, ataupun warisan. Selain itu, lokasi sumber pendapatan, pertanian, manufaktur, perdagangan, atau jasa juga diabaikan. Seperti contoh, misalnya jika X dan Y itu masing-masing mendapatkan pekerjaan yang sama, yaitu tanpa mempersoalkan apakah X itu memperoleh uangnya dari bekerja seharian selama 15 hari sebagai seorang dokter, sementara Y itu hanya berdiam diri tetapi terus mendapatkan bunga dari harta warisan yang didepositokannya. Jadi oleh karena itu, para ekonom dan ahli statistik cenderung mengurutkan semua individu tersebut semata-mata berdasarkan dari pendapatan yang diterimanya. Selanjutnya, next. Nah, di bawah ini merupakan yang terlihat pada layar ini merupakan tabel yang memperlihatkan distribusi pendapatan yang walaupun datanya itu hipotesis, namun biasa ditemui di suatu negara berkembang. Jadi dalam tabel tersebut terdapat 20 individu yang semua penduduk negara tersebut diwakili oleh 20 individu. Jadi ke-20 rumah tangga tersebut kemudian diurutkan berdasarkan jumlah pendapatannya per tahun, dari yang terendah itu ada 0,8 unit, hingga yang tertinggi itu ada 15 unit. Jadi adapun pendapatan total atau pendapatan nasional yang merupakan penjumlahan dari pendapatan semua individu adalah 100 unit. Seperti tampak pada kolom 2 tabel tersebut, dan pada kolom 3, segenap rumah tangga digolong-golongkan menjadi 5 kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 individu atau rumah tangga. Jadi kuantil pertama itu menunjukkan 20% populasi terbawah pada skala pendapatan. Jadi kelompok ini hanya menerima 5% dari pendapatan nasional total. Kelompok kedua yaitu individu dengan nomor urut 5-8 menerima 9% dari pendapatan totalnya. Jadi dengan kata lain 40% populasi itu terendahnya ada di kuintil 1 dan 2.
hanya menerima 14% dari pendapatan totalnya. Sedangkan 20% teratas, yaitu kuintil kelima dari populasi itu menerima 51% dari pendapatan total mereka. Next. Nah, di sini ada 3 alat untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dengan bantuan distribusi ukuran, yaitu yang pertama ada rasio goodness, yang kedua itu menggunakan kurva Lorenz, dan alat ukur ketiga itu menggunakan koefisien Gini dan ukuran ketimpangan agregat. Next. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang alat ukur pertama, yaitu rasio goodness. Jadi dalam rasio goodness ini sering dipakai sebagai ukuran tingkat ketimpangan antara dua kelompok ekstrem, yaitu kelompok yang sangat miskin dan kelompok yang sangat kaya di suatu negara tertentu. Jadi ukuran umum yang memperlihatkan tingkat ketimpangan pendapatan total pendapatan dapat ditemukan dalam kolom ketiga, yaitu perbandingan antara pendapatan yang diterima oleh 20% anggota kelompok teratas dan 40% anggota kelompok terbawah. Jadi, rasio ini yang sering disebut dengan rasio goodness, karena dan sering dipakai juga sebagai untuk mengukur tingkat ketimpangan antara dua kelompok ekstrim tersebut. Jadi, rasio ketimpangan ini dalam contoh ini adalah 14 dibagi dengan 51, yaitu sekitar 0,28. Alat ukur selanjutnya yaitu kurva Lorenz. Nah, dalam kurva Lorenz ini menunjukkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar-benar mereka terima, misalnya selama 1 tahun. Jadi yang bisa dilihat di layar yaitu peraga 1. Pada peraga 1 itu garis horizontal menunjukkan persentase kumulatif penerima pendapatan, sedangkan sumbu vertikalnya menunjukkan bagian dari pendapatan total yang diterima oleh masing-masing persentase kelompok penduduk tersebut. Jadi masing-masing sumbu itu berakhir pada titik 100%, sehingga dia berbentuk bujur sangkar. Jadi satu garis diagonal tersebut ditarik dari titik 0 pada sudut kiri menuju ke sudut kanan atas. Jadi pada setiap titik yang terdapat pada garis diagonal itu, persentase pendapatan yang diterima itu persis sama dengan persentase jumlah penerimanya. Jadi misalnya titik tengah garis diagonal menunjukkan 50% pendapatan yang diterima oleh 50% penduduk. Begitu seterusnya pada setiap titik diagonal. Next, selanjutnya itu ada alat koefisien Gini dan ukuran ketimpangan agregat. Jadi koefisien Gini ini adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara 0, yaitu pemerataan sempurna, hingga 1, yaitu ketimpangan sempurna. Jadi pada prakteknya koefisien Gini ini untuk negara-negara yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata, angkanya berkisar antara 0,20 hingga 0,35. Jadi yang terlihat di layar itu adalah peraga 2. Jadi pada peraga 2 ini, rasio ini adalah rasio daerah A yang diberi warna agak gelap dengan luas segitiga BCD. Jadi rasio ini dikenal dengan nama rasio konsentrasi Gini. Jadi, atau sederhananya disebut koefisien Gini. Itu mengambil nama dari ahli statistik Italia yang merumuskannya pertama kali pada tahun 1912. Jadi, koefisien Gini ini adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara 0, yaitu pemerataan sempurna, atau hingga 1, yaitu ketimpangan sempurna. Nah, pada tabel itu, pada prakteknya itu, koefisien Gini ini untuk negara-negara dengan derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50
hingga 0,70. Sedangkan untuk negara-negara dengan distribusi pendapatannya relatif merata, yaitu angkanya berkisar antara 0,20 hingga 0,35 ini. Jadi dalam tabel itu koefisien Gini didistribusikan untuk pendapatan hipotesis. Di atas mendekati 0,61, yaitu menunjukkan distribusi pendapatan yang sangat timpang. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Dewi Mira, yaitu materi mengenai distribusi fungsional. Distribusi fungsional, yaitu ukuran ini berfokus pada bagian pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, dan modal. Teori distribusi pendapatan fungsional ini pada dasarnya mempersoalkan persentase pendapatan tenaga kerja secara keseluruhan dibandingkan dengan persentase pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga, dan laba. Sebagai contoh, penawaran dan permintaan terhadap tenaga kerja diasumsikan akan meningkatkan upah. Lalu bila upah ini dikalikan dengan seluruh tenaga kerja yang tersedia di pasar, maka akan didapat jumlah keseluruhan pembayaran upah. Yang terkadang disebut juga dengan istilah tersendiri, yakni total pengeluaran upah. Baik, selanjutnya yaitu ada ilustrasi sederhana teori distribusi fungsional mengenai pendapatan fungsional. Sesuai dengan prinsip produk marginal yang semakin menurun, permintaan terhadap tenaga kerja merupakan satu fungsi negatif terhadap jumlah tenaga kerja. Artinya, semakin lama jumlah tenaga kerja yang diminta akan semakin sedikit. Kurva permintaan terhadap tenaga kerja dengan kemiringan yang negatif itu diperlihatkan oleh garis DL. Kemudian jika dipadukan dengan kurva penawaran tenaga kerja tradisional neoklasik yang mempunyai kemiringan positif, yakni garis SL, maka akan diperoleh tingkat upah ekuilibrium sebesar WE dan tingkat ekuilibrium tenaga kerja sebesar LE. Pendapatan nasional total diwakili oleh luas bidang ORE LE. Lalu pendapatan nasional tersebut dibagi menjadi dua, yaitu OWE ELE untuk tenaga kerja dalam bentuk upah dan sisanya WERE yang merupakan laba si pemilik. Karena itu, dalam perekonomian pasar kompetitif yang memiliki fungsi produksi dengan skala pengembalian yang tetap, di mana jika semua input digandakan, maka output pun akan berlipat ganda. Harga masing-masing faktor produksi akan ditentukan oleh kurva penawaran dan permintaan terhadap faktor yang bersangkutan. Himpunan segenap faktor produksi itulah yang akan membentuk total produksi nasional. Pendapatan didistribusikan menurut fungsinya, sehingga tenaga kerja menerima upah, pemilik tanah menerima sewa, dan pemilik modal menerima laba. Ini merupakan sebuah teori yang rapi dan logis karena setiap faktor menerima pembayaran atau pendapatan sesuai dengan kontribusi mereka pada output nasional, tidak lebih dan tidak kurang. Relevansi teori fungsional menjadi kurang tajam karena tidak memperhitungkan pentingnya peranan dan pengaruh kekuatan-kekuatan di luar pasar yang menentukan harga faktor-faktor produksi. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan kebijakan distribusi pendapatan. Beberapa pilihan kebijakan berikut ini berlaku untuk memperbaiki distribusi pendapatan dan juga memerangi kemiskinan. Ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama ada perbaikan distribusi pendapatan fungsional melalui serangkaian kebijakan khusus yang dirancang untuk mengubah harga-harga relatif faktor produksi. Kebijakan ini dapat berupa yang pertama ada upah buruh, yaitu dilaksanakan dengan menentukan tingkat upah minimum nasional dan regional. Lalu yang kedua ada bunga modal, yaitu dilaksanakan dengan menentukan harga modal terlalu murah dibandingkan dengan harga modal yang ditetapkan atas permintaan dan penawaran.
Misalnya pemberian kemudahan prosedur investasi, keringanan pajak bagi pengusaha, dan subsidi tingkat bunga atau tingkat bunga yang lebih rendah untuk investasi. Lalu yang kedua ada perbaikan distribusi ukuran melalui redistribusi progresif kepemilikan aset. Hal ini akan sangat tergantung pada distribusi kepemilikan aset, yaitu sumber daya atau faktor produksi di antara berbagai kelompok masyarakat, terutama modal fisik dan tanah, modal finansial seperti saham dan juga obligasi, serta sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan pemerataan dan pengentasan kemiskinan ini sering memerlukan kebijaksanaan pelengkap. Tanpa kebijaksanaan pelengkap tersebut, kebijaksanaan pemerataan dan pengentasan kemiskinan tidak bisa berjalan seperti yang diharapkan. Lalu yang ketiga yaitu pengurangan distribusi ukuran golongan atas melalui pajak yang progresif. Salah satu contoh yang diterapkan di Indonesia adalah pajak penghasilan perorangan dan badan yang mempunyai sifat progresif. Lalu yang keempat yaitu ada pembayaran transfer secara langsung dan penyediaan berbagai barang dan jasa publik. Transfer langsung dilakukan melalui BLT atau bantuan langsung tunai kepada orang miskin yang berhak untuk menerimanya. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Putri. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi materi keempat, yaitu mengenai kemiskinan dalam aspek kebijakan. Next. Kemiskinan adalah penduduk miskin yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka hidup di bawah tingkat pendapatan real minimum tertentu atau di bawah garis kemiskinan internasional. Kemiskinan absolut dapat dan memang terjadi di mana-mana, walaupun kadarnya berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, yaitu yang pertama mengukur kemiskinan absolut, kedua cakupan kemiskinan absolut, dan yang ketiga yaitu yang pertama yaitu mengenai mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut dapat diukur dengan angka atau hitungan per kepala. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara real, sehingga dapat menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam menanggulangi kemiskinan pada level absolut sepanjang waktu. Gagasan yang mendasari penetapan level ini adalah satu standar minimum di mana seorang hidup dalam kesengsaraan absolut manusia, yaitu ketika kesehatan seorang metode penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan itu sendiri memang masih, karena itu beberapa ekonom mencoba mengalkulasikan indikator jurang kemiskinan atau poverty gap yang mengukur pendapatan total yang diperlukan untuk mengangkat mereka yang masih di bawah garis kemiskinan ke atas garis itu. Ini merupakan contoh kurva kekurangan pendapatan total atau jurang kemiskinan total, atau bisa juga disebut dengan Total Poverty Gap atau TPG dari kaum miskin. TPG adalah jumlah uang per hari yang diperlukan untuk mengangkat perekonomian setiap orang miskin di negara itu sampai pada standar pendapatan minimum yang telah ditentukan. Next. Seperti dalam ukuran ketimpangan, ada beberapa kriteria ukuran kemiskinan yang diinginkan yang telah diterima secara luas oleh para ekonom, yaitu yang pertama mengenai prinsip-prinsip anonimitas, kedua independensi mobilitas distribusional. Yang pertama yaitu
yaitu anonimitas dan independensi populasi biasanya sangat mirip karakteristik yang digunakan untuk membahas indeks ketimpangan, di mana ukuran cakupan kemiskinan tidak boleh tergantung pada siapa yang miskin atau apakah negara tersebut mempunyai jumlah penduduk yang banyak atau sedikit. Selanjutnya yaitu prinsip monotonisitas, berarti bahwa dan jika kita memberi sejumlah uang kepada seseorang yang berada di bawah garis kemiskinan, jika semua pendapatan yang lain tetap, maka kemiskinan yang terjadi tidak mungkin lebih tinggi daripada sebelumnya. Jika ukuran kemiskinan selalu lebih rendah setelah pemberian transfer tersebut, sifat ini disebut mempunyai monotonisitas yang kuat atau strong monotonicity. Selanjutnya yaitu prinsip sensitivitas distribusional, di mana prinsip ini menyatakan bahwa dengan semua hal lain konstan, jika kita mentransfer pendapatan dari orang miskin ke orang kaya, maka akibatnya perekonomian akan menjadi lebih miskin. Next. Indeks kemiskinan yang terkenal yang memenuhi keempat kriteria di atas adalah indeks Sen dan bentuk tertentu dari indeks Foster-Greer-Thorndike yang sering disebut dengan kelas P-alpha dari ukuran kemiskinan, di mana rumus P-alpha itu dapat dibuat seperti yang sudah ditampilkan di layar, yaitu di mana alpha diketahui 2, YP merupakan garis kemiskinan, YI adalah rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, H merupakan banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, dan N merupakan jumlah penduduk. Next. Selanjutnya yaitu mengenai cakupan kemiskinan absolut. Ini merupakan tabel jumlah dan persentase penduduk miskin untuk tahun 1976 sampai dengan 1999 dan garis kemiskinan di Indonesia untuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Di mana pada tabel 5.4 telah dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi telah menurunkan persentase penduduk miskin lebih dari 40% dari jumlah penduduk sekitar 54 juta orang pada tahun 1976 menjadi sekitar 11,34% dari jumlah penduduk sekitar 22,5 juta orang pada tahun 1996 untuk kemudian sebagai akibat dari krisis ekonomi meningkat menjadi sekitar 23% dari jumlah penduduk atau sekitar 49 juta orang pada tahun 1999. Namun pada tabel 5.5 telah dijelaskan bahwa telah mengalami penurunan sehingga menjadi 16% dari jumlah penduduk tahun 2007 hingga 18 garis kemiskinan. Tugas yang sangat berat bagi para pemerintah sekarang bahwa urusan yang belum terselesaikan pada abad 21 kemiskinan. Selanjutnya yaitu mengenai pertumbuhan dan kemiskinan. Dalam hal ini terdapat 5 alasan mengapa kebijaksanaan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan tidak harus memperlambat laju pertumbuhan. Alasan tersebut terdiri atas yang pertama, kemiskinan yang meluas, di mana di sini menciptakan kondisi yang membuat kaum miskin tidak mempunyai akses terhadap pinjaman kredit, tidak mampu membiayai pendidikan anaknya, dan dengan ketiadaan peluang investasi fisik maupun moneter, mempunyai banyak anak sebagai sumber keamanan keuangan di masa tuanya nanti. Faktor-faktor ini secara bersama-sama menyebabkan pertumbuhan per kapita lebih kecil daripada jika distribusi pendapatan lebih merata. Yang kedua yaitu akal sehat yang didukung dengan banyaknya data empiris terbaru, di mana di sini dimaksudkan menyaksikan fakta bahwa tidak seperti sejarah yang pernah dialami oleh negara-negara yang sekarang sudah maju,
kaum kaya di negara-negara miskin sekarang tidak dikenal karena hematnya atau hasrat mereka untuk menabung atau menginvestasikan bagian yang besar dari pendapatan negara mereka sendiri. Yang ketiga yaitu pendapatan yang rendah dan standar hidup yang buruk dialami oleh golongan miskin, di mana dalam hal ini tercermin dari kesehatan, gizi, dan pendidikan yang rendah ekonomi mereka dan akibatnya secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan perekonomian tumbuh, di mana strategi ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup golongan miskin tidak saja kesejahteraan mereka, akan tetapi juga akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan seluruh perekonomian. Yang keempat yaitu peningkatan tingkat pendapatan golongan miskin akan mendorong kenaikan tengah buatan lokal menyeluruh, sementara golongan kaya cenderung membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk barang-barang mewah impor. Yang kelima yaitu penurunan kemiskinan secara massal dapat menstimulasi ekspansi ekonomi yang lebih sehat karena merupakan insentif materi, ekspansi, dan psikologis yang kuat bagi meluasnya partisipasi publik dalam proses pembangunan. Di mana sebaliknya jika lebarnya kesenjangan pendapatan dan besarnya kemiskinan absolut dapat menjadi pendorong negatif materi dan psikologi kuatnya terhadap kemajuan ekonomi, di mana kondisi terakhir bahkan dapat menciptakan penolakan masyarakat luas terhadap kemajuan dan ketidaksabaran terhadap laju pembangunan atau terhadap kegagalan untuk mengubah kondisi material mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat dan penanggulangan kemiskinan bukanlah tujuan yang saling bertentangan. Namun golongan miskin dapat berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan dan jika mereka dapat melaksanakan hal tersebut, penurunan tingkat kemiskinan yang cepat akan konsisten dengan pertumbuhan yang berkelanjutan. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun ada kekurangan materi, kami tutup dengan terima kasih.